Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah kita semuanya bisa hadir dalam rangka agenda diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang insya Allah akan dibawakan oleh Bu Wiwin Fitriani SPD, calon penggerak angkatan 7 mewakili Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu As-Sutriyah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya Bapak dan Ibu semuanya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kaum mulia yang terdahulu, dan semoga kita berdoa insya Allah mendapat syafaat mulia di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP ITH Sutriyah, Bapak Mariano MPD yang sudah bisa hadir di acara diseminasi ini. Terus Bapak dan Ibu guru, kami ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di agenda diseminasi aksi nyata. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai agenda ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk semakin menambah keberkahan acara diseminasi aksi nyata, insya Allah akan disampaikan tilawah yang akan dibacakan oleh teman kita, sahabat kita, yaitu Ustadz Ayub Prawibowo. Kepada Ustadz Ayub dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu min janibi turil aymani wa qarrabnahu najiya wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dhurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dhurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Idza tutla alaihim ayatu rahmani kharru sujjada wa bukiya. فحلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ayub Prawibowo yang sudah tilawah hari ini. Semoga
yang membacakan dan kita yang mendengarkan insya Allah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Agenda selanjutnya adalah sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Itia Sukriyah, yaitu Bapak Mariono MPD. Kepada beliau dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad yang sama-sama kita hormati narasumber sekaligus atau rekan kita sekaligus narasumber pada kesempatan hari ini, yang beliau pada saat ini berstatus sebagai calon guru penggerak yang mewakili dari sekolah kita SMP Islam Terpadu Asyukriyah. Kemudian teman-teman semua yang insya Allah dalam kondisi sehat, dalam kondisi beriman dan berislam, dan tentunya semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur hari ini pertemuan kita di sore hari yang kalau di sini cukup teduh. Setelah kita beraktivitas, mungkin ada yang sudah agak lelah, energinya tinggal setengah. Tapi insya Allah sama-sama kita berdoa mudah-mudahan lelahnya kita ini menjadi milah. Karena kalau sifatnya dakwah itu memang berlelah-lelah. Jadi insya Allah kita semua nggak kaget ketika kita merasa bahwa kita kok lelah sekali hari ini. Insya Allah kita sedang berada di dalam di jalan dakwah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabat serta para seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam beliau yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di dalam akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sore hari ini kita berkesempatan untuk menerima harta karun yang sangat berharga begitu ya mungkin kalau kita. Kenapa? Karena insya Allah pada hari ini Bu Wiwin Fitriani, kita biasa mengingat Bu Wiwin ini akan berbagi terkait aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Seperti apa nanti gambarannya nanti insya Allah langsung disampaikan oleh Bu Wiwin. Semoga nanti apa yang beliau sampaikan ini bisa menjadi satu hal yang sangat bermanfaat untuk kita, khususnya bisa menjadi salah satu wasilah agar proses pendidikan yang kita berikan khususnya di SMP Asyukriyah ini menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya kita berharap nanti juga ada ini, mungkin ada sesi tanya jawab mungkin? Boleh. Langsung atau bagaimana? Boleh langsung. Nanti teman-teman silakan yang mau ada pertanyaan langsung saja disampaikan. Mumpung kita ada kesempatan untuk diskusi bersama pada kesempatan hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Win dan juga tentunya pada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya saya maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mariono MPD, Kepala Sekolah SMP Sukriyah. Selanjutnya mungkin langsung penyampaian destinasi oleh Bu Wiwin Fitriani. Semoga nanti dari beliau insya Allah kita banyak mendapat manfaat positif yang bisa ditularkan ke kita semuanya. Dan terutama bisa kita tularkan ke anak-anak didik kita, dalam rangka mendidik anak-anak didik kita. Mungkin langsung aja ya Bu Win ya. Boleh. Silakan Bu Win. Baik, terima kasih Bu Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala SMP IT Asyukriyah, Islam Terpadu Asyukriyah, yang saya hormati Bapak dan Ibu tim manajemen SMP Islam Terpadu Asyukriyah, yang tentu saja salam takzim saya untuk Ibu dan Bapak Guru SMP Islam Terpadu Asyukriyah. Alhamdulillah segala puji yang milik Allah yang memberikan kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah kita dalam kondisi sehat, kondisi yang insya Allah sama-sama kita berbagi. Jadi di sini saya mau berbagi saja gitu. Saya bukan yang paling pintar, bukan. Saya bukan yang paling bukan gitu ya. Tapi kita berbagi saja. Alhamdulillah saya mendapatkan ilmu 1 atau 2 hari lebih cepat dari ibu dan bapak gitu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, dan istri-istri Rasulullah. Semoga Rasulullah berkenan memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, ini saya izin berdiri ya Pak. Ini aksi nyata modul 1.4 budaya positif, sesi berbagi budaya positif di SMP IT Asyukriyah. Saya alhamdulillah Allah berikan kesempatan pada saya menjadi calon guru penggerak angkatan 7. Ini adalah salah satu tugas saya. Salah satu tugas saya di modul 1.4. Jadi nanti jika Ibu dan Bapak, Ustadz Ustazah berkesempatan dan diberi kesempatan Allah untuk ada dan mengikuti guru penggerak, calon guru penggerak, nanti akan ada beberapa modul gitu. Jadi akan ada 3 modul. Jadi modul 1, modul 2, modul 3. Di modul 1 itu ada beberapa bab. Jadi ada beberapa subbab gitu ya. Submodul, ada submodul 1, 2, 3 dan 4. Nah, untuk hari ini aksi nyatanya memang untuk modul 1.4 terkait budaya positif. Seperti itu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu dan Bapak, pertanyaan pemantik saya yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Oke, silakan Ibu. Tidak, hukuman itu bukan solusi untuk mendisiplinkan siswa. Kenapa? Karena siswa malah berpikir, hukuman cuma segini aja, tidak membuat efek jelas. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan kedua, ada lagi yang punya komentar untuk pertanyaan pertama? Tidak ada? Baik. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah atau membaca dapat meningkatkan disiplin siswa. Setujukah atau tidak? Ada yang mau memberi komentar? Pemberian hukuman dengan hal positif, membersihkan halaman sekolah atau membaca dapat meningkatkan disiplin siswa. Apakah dengan 2 hal itu disiplin siswa akan meningkat? Bu Toy, boleh? Kayaknya enggak sih. Menurut saya sih enggak boleh, jadi enggak juga gitu. Dengan halaman sekolah dia juga jadi capek juga lah, apalagi halaman sekolah itu juga tugasnya siswa juga gitu. Bukan dengan cara itu mungkin yang membuat siswa menjadi disiplin, mungkin ada cara yang lain, tapi bukan dengan hukuman itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Toy. Ya, berarti tetap jawabannya tidak ya Ibu dan Bapak ya. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif itu tidak dapat meningkatkan disiplin siswa juga? Nah, pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju atau tidak setuju? Yes. Untuk memberikan penghargaan meningkatkan motivasi belajar siswa sih sangat. Jadi perlu saat memang dibutuhkan, tapi tidak terlalu sering karena nanti akan membuat siswa itu melakukan hal karena mengharapkan penghargaan. Seperti itu. Mantap
Mantap sekali. Beri tepuk tangan untuk jawaban Ibu dan Bapak. Subhanallah, luar biasa. Baik, Ibu dan Bapak, kita akan bicara tentang budaya positif. Kita bangun budaya positif. Apa sih maksudnya gitu ya? Semuanya terkait dengan apa yang akan anak-anak lakukan. Seperti itu. Apa yang anak-anak lakukan, tujuannya seperti apa? Nanti kita akan bersama-sama. Baik, materi kita ada ini. Ada disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Jadi nanti Ibu dan Bapak akan saya informasikan terkait ini. Ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, dan terakhir ada segitiga restitusi. Gitu. Jadi ini adalah materi-materi kita yang akan kita bahas hari ini. Baik. Kita ubah paradigma kita. Nah, melalui satu kegiatan kepalan tangan. Silakan Ibu dan Bapak buat kelompok, satu kelompok 2 orang. Satu kelompok 2 orang. Kalau ganjil boleh bertiga. Jadi A, B, C, A, B, gitu ya. Saya akan berikan kertas. Jadi ada A, B, A, B, A, B, A, B, C, gitu ya. A menulis pada secari kertas yang nanti saya berikan hal paling berharga di dunia ini. Oke, Ibu dan Bapak boleh menuliskan hal paling berharga di dunia ini. Maaf, tangan kiri. Boleh Bu, maaf. Silakan dituliskan hal paling berharga di dunia ini. Yang A saja. Yang A saja, Bu Nur. Oh, yang A siapa? Pak Rauf, terus sama Bu Dwi. Yang A saja. Yang A saja, silakan tulis hal paling berharga di dunia ini. Banyak-banyak ya Bu ya? Boleh, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Silakan ditulis yang paling berharga. Setelah selesai menulis, silakan genggam kertas itu dalam kepalan Ibu dan Bapak. Selesai menulis, silakan genggam kepalan itu, genggam kertas itu di kepalan Ibu dan Bapak. Sudah semua? Baik. Tugas B, tugas C adalah bagaimana caranya A mau membuka kepalan itu. Tugas B adalah mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara agar A mau menyerahkan kertas tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apapun agar A bisa melepaskan kepalan tangan. Boleh? Siap? Saya berikan waktu 15 detik ya. 1, 2, 3, mulai. Ya, baik. Ibu dan Bapak, tadi Ibu dan Bapak anggaplah kertas itu adalah satu keinginan, gitu ya. Nah, menurut Ibu dan Bapak, apakah B bisa membujuk A? Bisa saja membujuk, tapi tidak bisa dibangun. Ustaz. Baik, B ya bisa saja membujuk, tapi kalau si A-nya tetap mempertahankan akan pentingnya hal yang ditulis, yaitu
wah insya Allah nggak bakal dikasih gitu, ya nggak bakal dikasih karena A juga tetap mempertahankan, tapi B punya cara tadi. Ya. Iya. A tetap pegang gitu ya. Bisa aja sih buka Bu gitu ya. Bisa Bu dibuka jika A itu memang berkeinginan untuk membuka. Tapi kan A tetap gitu ya. Seperti itu. Jika itu dianalogikan dengan siswa dan guru. Ada yang bisa menganalogikan? Siswa dan guru. Anggap B adalah guru, A adalah siswa. Apakah guru bisa memaksa siswa untuk melakukan sesuatu? Tidak. Kenapa? Karena setiap anak pada dasarnya tidak suka dipaksa. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang punya pendapat? Silakan. Tidak bisa, mungkin karena bagi anak-anak guru itu kan bisa jadi terutama yang kelas 7 bagi dia seseorang yang baru gitu, jadi belum timbul sepenuhnya kepercayaan gitu buat gurunya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, itu adalah teori kontrol. Ibu dan Bapak, apakah saat guru membuat siswa merasa bersalah bisa menguatkan karakter siswa? Ya, misal kayak tadi ya, analoginya, anak itu melakukan sesuatu dan guru itu kamu ya, nah gitu. Apakah itu bisa menguatkan karakter anak? Tidak bisa. Yang mengubahnya siapa? Diri anak itu sendiri. Sama seperti kepalan tangan. Maka paradigma itu yang harus kita ubah. Apakah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Hak untuk memaksa. Berhak? Berhak untuk memaksa? Berhak. Berhak atau tidak? Setuju, berhak. Berhak. Ya. Kenapa? Kalau saya mengambil kisahnya Rasulullah, ketika Rasulullah memerintahkan sholat bagi anak usia berapa tahun? 7 tahun. Ketika dia tidak mau sholat maka harus diberi hukuman. Seperti itu ya. Oke. Untuk ibadah, ya, untuk hal-hal yang apa ya, yang dianggap bahwa itu bukan yang krusial sekali, apakah kita harus maksa? Tidak. Apakah penguatan positif efektif? Ya, betul sekali. Penguatan positif itu efektif. Betul sekali. Baik, ini perubahan paradigma. Apa yang tadi Ibu dan Bapak lakukan itu adalah stimulus respon. Stimulus respon. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, yang harus kita ubah adalah sekarang terkait teori kontrol. Kita harus berusaha memahami pandangan siswa. Sampai sini paham ya? Bayangkan jika anak itu dia terlambat datang ke sekolah. Kalau kita ada di stimulus respon, apa yang akan kita lakukan? Hah? Marahin, betul. Siapa lagi Bu? Terus kamu kenapa terlambat? Terus otomatis ujung-ujungnya ngasih hukuman. Oke. Ujung-ujungnya ngasih hukuman seperti itu. Nah, berarti kita harus ubah paradigma kita ke teori kontrol. Kita berusaha dulu memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Silakan Pak Rauf. Oke. Terima kasih, nama saya Pak Rauf. Siapa? Rofi? Maaf. Jadi kita bertanya dulu bisa mungkin kenapa dia terlambat, atau mungkin mereka kan punya alasan dan kita juga nggak bisa memaksa karena kan di jalanan kita nggak tahu situasi dan kondisi, dan itu kita berusaha memahami kayak gitu. Oh yes. Mantap. Ya, itu adalah teori kontrol Ibu dan Bapak. Itu adalah teori kontrol. Jadi kita berusaha memahami pandangan siswa, memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti itu. Semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Apapun yang siswa itu lakukan di kelas, gitu ya. Jadi kalau teori pendidikan itu apapun yang anak-anak lakukan itu pasti di luar ekspektasi kita juga gitu. Kadang, ya ngapain sih gitu ya.
ternyata dia sedang melakukan eksperimen yang kita sebenarnya nggak ngerti gitu, eksperimen ini apa sih, ngapain gitu. Kita posisi orang dewasa melihatnya sesuatu yang menjengkelkan. Tapi bisa jadi apapun yang anak-anak itu lakukan, itu dia memiliki tujuan. Seperti itu ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Nah, di teori kontrol hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Jadi posisi guru adalah sebagai sebagai partnernya mereka. Gitu ya. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di stimulus respon seperti itu. Saya belajar ini saat baca ini, wah ini salah banget nih gitu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Satu kali, ayo dong, gimana sih gitu ya. itu udah otomatis stimulus respon. Jadi saya bilang susah juga ya mengubah teori kontrol, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus diskusi sama siswa. Seperti itu. Model berpikir menang dan kalah. Tapi kalau teori kontrol win-win solution. Jadi model berpikir menang-menang. Baik. Apa sih disiplin Ibu dan Bapak? Sesuai aturan. Yes, Butoy? Sesuai aturan yang ada. Sesuai aturan yang ada. Ada lagi? Sesuai aturan yang ada. Oke. Ada lagi? Tepat waktu, payung, disiplin. Mengikuti peraturan. Canggopan, taat. Ada lagi? Apa? Pak Rofi? Pada jelas. Ya, ini dia. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya tuh belajar. Oh, artinya tuh belajar. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin yang tadi Ibu dan Bapak sudah sebutkan menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau udah kata disiplin itu patuh, gitu ya. Nah, sebenarnya kata disiplin itu artinya belajar. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, betul? Ya, jadi dari kata disiplin akhirnya muncul ketidaknyamanan. Nah, ini kata Ki Hajar Dewantoro. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya apa ya? Self-disiplin berarti muncul dari muncul dari diri sendiri. Allah sudah memberikan kita nilai-nilai, gitu ya. Pasti kita gini, saat kita terlambat, kita tahu kita terlambat dan kita rasakan itu gak enak, betul ya? Ya. Jadi ada lagi, saat kita nyontek, kita tahu itu sesuatu yang gak baik. Ya, hati kita pasti akan bilang itu salah. Ya. Nah, kata disiplin itu muncul saat dia muncul dari diri sendiri, self-discipline. Muncul dari mana? Nilai-nilai dari dalam hati. Seperti itu. Jadi memang kita informasikan ke siswa, perasaanmu seperti apa, gitu. Kita yakin, semua yakin ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri anak. Itu kodrat ya, kodrat alami ya, kodrat alami manusia. Jadi saat lahir itu sudah pasti positif dan negatifnya itu ada. Nah, nilai-nilai kebijakan universal, karena kita di guru penggerak, maka nilai-nilai kebajikan yang akan diantarkan seperti ini. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang.
Ini menurut William Glasser pada teori kontrolnya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai kebajikan untuk kita, sekolah penggerak di Indonesia, KM untuk SMP IT, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Maka ini adalah tujuannya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Seperti itu, Ibu dan Bapak. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih tujuan kita sebagai pendidik? Nih, siswa memiliki disiplin diri yang tinggi, betul ya? Disiplin dirinya muncul dari mana? Dari diri mereka sendiri. Seperti tadi kepalan tangan. Mereka sendiri yang merasakan ini benar, ini baik dan tidak baik. Mengacu pada kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Berarti dari dalam diri, bukan dari luar diri. Kita lanjutkan. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Apa itu? Kenapa dia? Oke. Baik. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, manusia itu punya 3 motivasi. Jadi ada motivasi, ada 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua, itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, itu untuk menghargai diri sendiri. Mana motivasi tertinggi? Yang berapa? Ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Jadi ibu dan bapak, ustadz ustazah, jika ustadz dan ustazah, ibu dan bapak dengan senang hati, dengan berbesar hati, saya mau belajar, berarti itu adalah dalam rangka ya, untuk menghargai diri sendiri. Saya guru, berarti saya harus mencari ilmu gitu ya. Karena saya memberikan ilmu ke orang lain, maka saya harus mengisi juga. Itu adalah bagian dari motivasi menghargai diri sendiri, menghargai karir ibu dan bapak. Untuk mendapatkan imbalan? Tidak. Itu ya. Tapi kalau motivasinya sudah motivasi untuk menghargai diri sendiri, saya yakin apapun itu, bentuk apapun itu, uang keluar, segala macamnya keluar, itu ya les-les aja gitu kan. Karena memang motivasinya motivasi tertinggi. Seperti itu. Nah, motivasi pertama, teori motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan itu eksternal. Dari eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain eksternal juga, karena ada hubungannya dengan orang lain. Kalau untuk menghindari diri sendiri itu self motivation. Jadi motivasi internal. Nah, ini adalah tujuan disiplin positif kita. Gitu. Jadi mau kemana arahnya? Kita mau anak-anak kita kesini loh, menghargai diri mereka sendiri. Jadi kalau mereka belajar diam, itu dalam rangka untuk menghargai diri mereka sendiri. Bukan karena kita guru yang marah-marah, bukan. Tapi memang mereka mau menghargai. Nah, alhamdulillahnya kita banyak sekali ya pelatihan-pelatihan cara mengajar yang asik dan segala macam. Itu adalah salah satu cara kita untuk pertama menghargai diri kita sendiri, yang kedua menghargai siswa kita. Jadi agar siswa kita nyaman belajar, menarik, asik gitu ya. Nah, maka itulah caranya. Dihukum oleh penghargaan maksudnya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan yang tadi sudah disampaikan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Betul ya?
Penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jika kita terus-terusan memberikan penghargaan, maka efeknya malah tidak baik. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Kenapa? Karena saat ada orang memiliki motivasi eksternal, dia memang tujuannya adalah mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan. Saat dia tidak mendapatkan itu, maka otomatis kualitasnya akan berkurang. Betul tidak? Ya, karena bukan self motivation, bukan motivasi dari diri sendiri. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi yang kita lakukan fokusnya pada proses. Jadi bukan hanya di ujung penghargaan, bukan. Tapi prosesnya gimana? Beri pengakuan secara khusus saat ada. Gimana sih rasanya saat saya bilang, ya ampun terima kasih Bu Yuni hebat sekali. Gimana rasanya? Senang, khusus. Karena Bu Yuni sudah menjawab pertanyaan. Proses ya? Proses, bukan di ujung saya langsung bilang yang terbaik Bu Yuni. Gak seperti itu, tapi proses. Selalu kita berikan prosesnya. Beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid. Nah, jadi murid tidak selalu merasa bahwa Bu Wiwin mah pasti ke si ini aja karena dia mah pinter gitu ya. Bu Wiwin mah nggak bakal deh ke saya, nah gitu. Jadi fokusnya kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten. Jadi buat jadwal untuk memberikan pengakuan. Kalau di kelas 9A itu ada si Zafi. Yes, Zafi itu menulisnya luar biasa. Ya, luar biasa tulisannya itu cakep banget gitu ya. Jadi kalau dia menulis Zafi, coba baca tulisan Zafi. Dia baca, subhanallah keren banget Vi. Coba Vi, besok pagi Zafi nulisnya dikit-dikit ya gitu. Karena memang dia butuh terus latihan membacanya dan latihan menulisnya. Seperti itu. Jadi konsisten terus. Fokus pada proses. Jadi jangan lihat hasilnya langsung. Kamu harus bagus ya, tidak. Tapi fokus pada prosesnya. Oke, ini dia. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Berarti si guru itu ngapain? Perhatian. Semua siswa dilihat. Apakah siswa akan cuek-cuek aja setelah itu? Beda. Tidak. Apa yang akan dia lakukan? Respect, betul. Respect, dan dia akan secara otomatis kita diperhatikan, gitu ya. Itu prosesnya. Apresiasi, mengapresiasi anak-anak. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membentuk teman-temanmu di tugas kelompok. Kalau di kelas 9A, karena saya ngajarnya di kelas 9A, itu yang paling gercep itu si Reva. Gercep sekali. Jadi hati-hati di jalan Bu. soleh sekali, betul sekali ya. Nah itu apresiasi, kita apresiasi. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini saya biasa katakan ke Randy. Randy itu entah gimana, entah kenapa dia perhatiannya luar biasa. Saya nggak tahu tiba-tiba dikasih daun, ibu ini buat ibu daun. Saya bilang subhanallah, terima kasih, Bu ini senang sekali kayak gitu ya. Ini sepele dan kita berpikir buat apaan sih gitu ya. Iya nggak sih? Iya, tapi kan apa yang dia lakukan yang kita harus apresiasi. Bu Nur gitu ya Bu Nur ya. Sama juga ya. Kadang-kadang daun, kadang-kadang apalah itu gitu ya. Ini buat ibu, oh subhanallah gitu. Ya. Minta perhatian. Oke, sekarang kita ke hukuman dan konsekuensi. Ibu dan Bapak, ini ada hukuman, ini ada konsekuensi. Silakan dibaca. Kira-kira perbedaannya itu apa sih? Kenapa sih?
Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan. Bisa ada yang memberikan contoh hukuman seperti apa? Konsekuensi itu seperti apa? Jika anak terlambat, kalau hukuman bentuknya apa? Fisik, seperti apa Bu? Sini kamu, kocok. Nah gitu ya. Kalau konsekuensi? Ada perjanjian seperti apa? Iya, betul sekali. Konsekuensi ada perjanjian awal. Kenapa? Kamu kenapa? Oh gitu. Ya sudah baik. Ya udah. Coba kamu bersihin ini gitu ya. Ya, itu konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi agak lebih tinggi. Jadi kalau hukuman nggak mau tahu, pokoknya kamu salah, kayak gitu. Konsekuensi berarti ada unsur bertanya, ada unsur diskusi, gitu ya. Marah menimbulkan hukuman itu pasti menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Baik Ibu dan Bapak, saya punya ini. Silakan Ibu dan Bapak boleh dituliskan. Ini hukuman atau konsekuensi ya? Sama seperti tadi aja, satu kertas untuk berdua aja. Boleh didiskusikan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukumankah atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mohon maaf, yang bagian bawah murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Yang ini tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. PJOK ya, PJOK ya. Membersihkan tumpahan air. Oke, takbir yang sudah selesai. Allahu Akbar. Oke, Pak Harun. Boleh silakan. Oke, nomor 1 itu menurut saya hukuman. Hukuman. Kenapa? Karena mencatat 100 kali di dalam buku kalimat tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya, kalau Jika terlambat, seharusnya siswa itu diberikan pertama ya teguran yang berbentuk arahan. Ditanya dulu, nah apa kamu terlambat? Karena saya ini Pak, mungkin saya harus mengantar ibu saya terlebih dahulu, atau ibu saya terlambat karena mengantarkan adik saya terlebih dahulu. Oke. Nah ditanya dulu, nanti baru kita berikan hukuman teguran. Sifatnya teguran aja. Besok jangan terlambat lagi anak. Bapak peringati ini yang pertama ya. Gitu. Kalau ini kan tidak sesuai 100 kali gitu kan. Oke, baik. Yang kedua? Yang kedua itu hukuman. Hukuman juga? Nah, tidak sesuai antara lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke. Nah, berarti kalau seandainya dia berkali-kali terlambat, hukumannya bisa 2 kali lipat gitu ya. Oke, yang ketiga gantian ya Pak Nul ya. Siapa yang ketiga? Silakan yang mau. Pak Ayub silakan. Yang ketiga itu termasuk hukuman. Hukuman? Ya. Kenapa? Karena murid diminta untuk push up 14 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke. Berarti langsung ya? Ada sifatnya memaksa. Memaksa. Oke. Terus yang keempat? Yang keempat
Konsekuensi. Kenapa? Karena apa yang dibebankan ke murid itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Oke, good. Silakan yang kelima, boleh? Ustazah, Ibu. Yang kelima itu konsekuensi. Karena dia sudah melupakan membersihkan tumpahan air meja guru, jadi dia yang bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab, betul sekali. Terakhir, murid yang kelima, keenam. Hukuman. Kenapa, Bu? Karena itu gara-gara sepatu aja disuruh seharian apa tuh? Tidak pakai sepatu, tidak menggunakan sepatu hitam. Iya. Oh, oke. Karena nggak masuk akal sih, cuma gara sepatunya mungkin warna putih kali itu. Sepatu hitamnya dicuci atau kotor gitu. Harusnya kan tanya alasan dulu, jangan langsung disuruh. Apalagi nggak pakai sepatu seharian. Gitu. Oke, baik. Terakhir, Bu, sekali aja langsung Bu Toy. Terakhir itu konsekuensi atau hukuman ya. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi mungkin ya, karena dipelajarinya PJOK sih, bukan dari MTK gitu ya. Oh. PJOK masih konsekuensi lah gitu. Konsekuensi. Ini Bu jawabannya, betul sekali konsekuensi. Kita kasih tepuk tangan untuk Ibu dan Bapak semua. Luar biasa. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Betul, karena di pelajaran PJOK itu termasuk konsekuensi. Hebat sekali Ibu dan Bapak. Baik, sekarang kita ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi, kalau tadi kita sudah bahas hukuman, konsekuensi gitu ya. Nah, kita bahas restitusi. Restitusi adalah proses, ini ilmu baru. Saya juga, restitusi apaan sih gitu ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, recallingnya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Intinya restitusi adalah salah satu cara bagaimana caranya mengembalikan siswa dari kelompok dia yang salah ke yang benar lagi gitu. Tapi tanpa menyakiti mereka. Diskusi gitu ya. Bentuknya seperti itu. Membantu siswa. Jadi semuanya munculnya dari anak-anak. Dari mereka sendiri. Kamu kenapa? Seperti itu. Jadi hal-hal itu muncul dari mereka sendiri. Ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yang tadi kita sudah bahas, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Tidak nyaman, hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau misalnya ibu dan bapak ditanya apa pengalaman menyakitkan saat di sekolah, itu pasti langsung akan, iya, betul kan? Akan yang diingat adalah apa yang terjadi saat saya sekolah dengan guru saya, gitu ya. Karena jangka panjang. Konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid, jangka waktunya pendek. Kalau restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Jadi kita terus tanya kenapa gitu loh. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti, gitu. Yang murid atau anak tersakiti, di konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, di restitusi murid atau siswa mendapatkan penguatan. Jadi jika kamu salah ya nggak apa-apa, kamu manusia salah nggak apa-apa gitu. Tapi yuk. Ada keyakinan-keyakinan, ada nilai-nilai baik yang kita tahu gitu. Apa nilai baiknya? Kayak gitu. Jadi dibuat anak untuk berpikir. Di hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Di konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Itu restitusi. Di hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi di sini aja hukuman itu berlaku. Tapi kalau anak-anak itu sampai ke SMA kah atau sampai dia ke kuliah, hukuman itu tidak berlaku. Gitu. Untuk konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi fokusnya adalah ke pemecahan masalah.
peraturan, kalau hukuman, peraturannya adalah kamu harus, nah itu peraturan, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Sedikit diskusi. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Kebenarannya apa sih? Sebenarnya apa yang benar? Nah gitu. Dibangkitkan anak-anak apa nilai-nilai kebaikannya? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Di hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Di konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Di restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Seperti itu. Oke. Ini 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari salah. Itu yang fokusnya. Jadi saat anak itu terlambat, ya udah kita tanya, kamu kenapa? Gitu. Seharusnya seperti apa? Nilai kebaikannya apa sih gitu ya? Kamu nyaman nggak seperti ini? Terlambat nyaman nggak? Jadi seharusnya seperti apa? Nah gitu. Jadi hal-hal itu yang dibangkitkan, itu di restitusi. Memperbaiki hubungan, terus tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Saat ada anak yang terlambat, bukan berarti kamu adalah anak yang paling durhaka, bukan. Tapi saat ada anak terlambat, yuk kita perbaiki, gimana caranya? Gitu ya. Oke, contoh penerapan restitusi. Mohon maaf, ini saya tidak bisa koneksi. Nah, ini yang kemarin. Nah, ini bagian restitusinya. Jadi ada 2 siswa bertengkar karena biasa kata-kata nama orang tua ya, kata-kata nama orang tua akhirnya mereka bertengkar. Nah, ini kesepakatan bersama. Kita buat kesepakatan dulu dengan siswa apa yang harus kita lakukan. Berusaha menanyakan kepada siswa.
memunculkan kesadaran sesuatu. Terima kasih atas laporan itu. Nah sekarang apa yang mau disampaikan kepada Reva? Maaf ya, aku lebih kejalan sore dari beberapa masih biasa. Menguatkan kembali. Bagus sekali. Nah, Reva, apa belajar berharga kamu hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih atas kebersamaan kamu yang sudah sekarang berdamai ya, tidak ada ribut lagi. Iya, alhamdulillah. Ini refleksinya. Jadi anak-anak saya minta untuk merefleksikan lagi. Itu adalah contoh penerapan restitusi. Nah, yang tadi di awal saya tanya kepada mereka keyakinan-keyakinan. Nah, tadi kita sudah sampaikan Ibu dan Bapak. Keyakinan kelas itu harus ada. Karena setiap orang harus memahami apa sih yang mereka yakini dalam hatinya. Kebaikan-kebaikan yang harus kita samakan persepsinya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Betul ya? Kalau kita meyakini bahwa masker ini bisa menghilangkan, mencegah corona, kita akan terus pakai, gitu ya? Itu keyakinan kan? Walaupun peraturan pemerintah mau kayak apaan tahu, tapi kalau misalnya kita sudah meyakini bahwa oh iya itu solusi, maka kita akan lakukan. Maka lihat, budaya positif akan muncul saat ada lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu muncul dari mana? Dari keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu muncul dari mana? Awalnya dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas, maka muncullah keyakinan kelas. Ibu dan Bapak boleh lihat mana keyakinan kelas, mana peraturan kelas. Ada dua tatib ya. Yang pertama TK Dharma Wanita Persatuan 1, dan yang kedua yang ini kesepakatan kelas. Mana yang keyakinan kelas, mana yang peraturan? Kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Yang mana? Kalau yang TK Dharma itu apa? Itu peraturan. Peraturan. Kenapa? Dipaksa gitu ya. Iya, mengucapkan salah, mengganggu kebersihan gitu. Iya. Ada pemaksaan di situ. Ya, betul sekali, betul. Ada pemaksaan di situ, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Terlihatnya seperti itu. Datang tepat waktu. Berarti kalau sudah ada kata datang tepat waktu, sebenarnya kenyataannya gimana? Ada aja yang terlambat, betul sekali. Tapi kalau yang ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti itu sudah ada kesepakatannya? Ya, bahwa kalau ada sesuatu yang salah, maka kita perbaiki sama-sama. Gitu ya, karena itu sudah ada kesepakatannya. Kami murid yang semangat belajar. Berarti kalau ada murid yang malas di situ saat kondisinya turun, berarti yang lain ikut mencoba. Ya kan ya, ikut ngebangunin dia. Terus kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, sama seperti itu. Nah, peraturan keyakinan kelas. Saya yakin Ibu dan Bapak sudah paham ya. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia ini Ibu dan Bapak. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Maka setiap anak sudah pasti ini loh kepengenannya, ya, keinginannya tuh itu. Dan kita sebagai guru harus ada di 5 posisi kontrol. Posisi kontrol tertinggi yang harus ada di guru adalah posisi manajer, betul sekali. Posisi penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, berarti berceramah, langsung ngomong terus, gitu ya. Gimana caranya biar dia salah, gitu ya. Nah, itu pembuat merasa salah, astagfirullah. Tapi memang ini 5 posisi kontrol yang ada, yang memang ada. Nah, yang agak lebih baik itu saat dia menjadi teman, saat guru menjadi teman. Bahasanya adalah ayolah lakukan demi ibu. Nah kayak gitu.
Jadi lebih friendly. Masa kamu nggak mau? Ingat nggak ibu pernah bantu? Nah kayak gitu. Terus kalau sebagai pemantau itu dia hanya melihat, hanya menyimak, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Berapa banyak binatang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Guru sebagai pemantau itu berarti guru melihat apa yang dia lakukan. Jadi kadang dia jadi teman, kadang dia melihat. Kalau anak itu salah, berarti dia mulai maju, mulai mengingatkan gitu ya, mulai diskusi seperti itu. Itu sebagai pemantau. Tapi kalau dia anak ini sudah bisa mandiri, mundur lagi. Nah itu guru sebagai pemantau. Yang terbaik adalah sebagai manajer. Jadi kalau sudah sebagai manajer, berarti sudah semua tuh. Sebagai teman iya, sebagai pemantau iya. Oke. Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti yang mengatakan adalah pembuat orang merasa bersalah. Jadi si guru ini maunya dia salah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti posisinya adalah sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Berarti posisinya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau sudah bagian manajer, berarti dia sudah menggunakan restitusi. Manajer itu dia sudah menggunakan pendekatan kamu mau apa? Keyakinan apa yang kita sama-sama yakini gitu ya. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu sebagai penghukum. Ini segitiga restitusi. Ini adalah proses untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi awalnya menstabilkan identitas. Jadi kayak tadi apa yang dilakukan oleh Revan sama Rijal, yang saya lakukan di awal adalah menstabilkan identitas. Kenapa sih kamu kayak gitu? Semua orang pasti melakukan kesalahan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah itu yang harus dilakukan di awal. Jadi saat ada anak terlambat, yang dilakukan seperti itu. Kamu kenapa? Gitu. Apa yang terjadi kayak gitu. Jadi menstabilkan identitas dulu bahwa it's okay gitu. Kamu salah nggak masalah. Tapi yuk sama-sama kita perbaiki. Di validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Saat dia melakukan kesalahan, kamu tuh kenapa sih salah seperti itu kayak gitu. Kayak tadi si Revan, si Rijal, kamu tuh kenapa sih kayak gitu ya. Cuma iseng, temanya cuma iseng bu gitu. Yang lain juga nggak apa-apa sih bu, dia aja baper kayak gitu. Nah itu adalah proses divalidasi kebutuhan. Oh berarti dia maunya diakui sama teman-temannya. Itu divalidasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan. Jadi sebenarnya baik atau enggak sih itu gitu. Apa yang kamu lakukan itu baik apa enggak? Nah ini menanyakan keyakinan. Intervensi 30 menit ini untuk menguatkan. Apakah kamu yang berbuat lebih baik? Ini yang akan kalau di ADLX Introflex ini bagian refleksinya. Intervensi 30 menit itu bagian refleksinya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kalau iya, kenapa? Gimana caranya? Gitu. Terus, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kok kamu kayak gitu? Memang kamu mau seperti ini? Nah, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Bisa nggak kita ubah sikapmu? Nah, ini adalah kalimat-kalimat restitusi. Oke, contoh kasus. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan,
Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berhati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaannya, sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Silakan. Posisi yang pertama yang membuat orang merasa bersalah. Orang merasa bersalah. Ada lagi? Orang merasa bersalah? Ada lagi? Posisinya Pak Lukman? Penghukum, betul sekali. Jadi dia langsung menghukum Sabrina. Oke. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apa? Boleh? Mic-nya, Bu Toy, silakan. Mungkin bisa ditanyakan dulu, tanya peraturannya apa dulu, terus kenapa bisa salah sepatunya, alasannya kenapa, kayak gitu, sebaiknya bagaimana ya, mungkin kayak gitu kalau sebagai manajer. Oke, baik. Berarti tanya dulu ya Bu Toy ya, tanya dulu gitu ya. Terus mau seperti apa, kayak gitu ya. Oke, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan apa? Keseragaman. Keseragaman, oke. Ada lagi? Ketaatan. Ketaatan, good. Ada lagi? Disiplin? Disiplin. Ya, oke, disiplin. Bagaimana menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Setuju? Tidak setuju? Tidak setuju. Kenapa? Silakan. Tidak setuju. Kenapa Bu Yuni? Tidak setuju. Bisa? Tidak setuju karena langkah yang dilakukan Pak Lukman ini seperti diktator lalu memaksa. Oke, diktator seperti pemaksa. Baik. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Beri tepuk tangan untuk Ibu dan Bapak. Baik. Terima kasih. Ini adalah sesi terakhir. Sesi tanya jawab, refleksi kita bahwa apa yang sudah Ibu dan Bapak, apa yang sudah saya berikan tadi, alhamdulillah Ibu dan Bapak bisa menyelesaikan ini semua dengan baik. Terima kasih untuk waktu Ibu dan Bapak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan hal positif dan memunculkan budaya positif di SMP Islam Terpadu Asy-Syafi'iyah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk Bu Wiwi. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu guru? Masya Allah. Seru ya. Jadi Aji. Jadi banyak ada sesuatu yang baru dan itu benar kata Bu Dwi, ini Bu Dwi ya, semoga bisa terrealisasi. Amin. Ya. Ilmunya ini banget ya. Ya, ilmunya sudah dalam banget. Terima sudah deep gitu ya kalau kata SDX ya. Soalnya nanti penerapannya aja di dunia nyata kita saat kita mengajar. Ya, ya, terima kasih banyak Bu Wiwin sudah sharing ilmunya. Ini sangat bermanfaat sekali, terutama untuk kami ya, dalam bersama anak-anak yang mendidik generasi Islam masa depan. Mungkin dicukupkan ya teman-teman, ibu-ibu, bapak-ibu guru semuanya. Karena waktu kita sudah sore, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Semoga insya Allah semuanya bermanfaat untuk kita semuanya. Amin.
agenda kita di sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Saya selaku MC mohon maaf jika ada salah kata. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang kurang lisan, kurang tepat itu datangnya dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dan Bapak. Terima kasih.